Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa dengan dibacain berita. Kelihatannya dibacain berita tambah banyak yang nanyain berita apa lagi nih. Alhamdulillah. Silakan Bung Kameramen. Baik Bung Alfian, ini berita dari rubrik opini Bung Alfian. Tapi media online-nya namanya Suara Nasional. Jadi ini tulisan orang Bung Alfian. Yang nulis adalah Pak Tarmizi Yusuf, pegiat dakwah dan sosial. Nah ini Bung Alfian dirilis oleh Suara Nasional pada 24 Mei 2022. Judulnya, Anies Baswedan bakal dikunci, Jokowi dan oligarki persiapkan Ganjar Erik di Pilpres 2024. Wah ini bagaimana Bung Alfian? Kayaknya banyak sekali pihak-pihak yang ingin mengganggu Pak Anies Baswedan, Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Anies Baswedan adalah salah satu hamba Allah yang telah diturunkan di negeri ini. Saya yang punya dasar sebagai seorang pendidik, sebagai guru, yang juga lama aktif dalam gerakan politik praktis, ingin mengatakan bahwa Allah telah menunjukkan salah satu, bukan satu-satunya, satu bibit unggul. Nanti kita akan ketemu bibit-bibit yang lain. Bibit yang lain akan menjadi apa? Menjadi pendamping beliau, jadi wakil presiden, atau menjadi orang yang jadi presiden dan Pak Anies Baswedan jadi wakil presiden. Kalau orang beriman, orang yang mengerti hukum kepemimpinan, posisi apapun tidak akan jadi beban buat dia. Betul. Ini penting buat para pemirsa, buat para Anies lovers. Kalau nanti ternyata yang muncul misalnya Bapak Fulan atau orang yang ini kita lihat dia punya kemampuan, integritas misalnya, kalau yang muncul misalnya Bapak Fulan X gitu, ternyata dia profesor tata negara, tapi ini sebagai bentuk konfigurasi respon awal yang tentu tidak dalam posisi dukung-mendukung. Begitu Bung Kameramen. Baik Bung Alfian, jadi cerita ini kita baca tulisan orang Bung Alfian. Iya. Ngeri-ngeri sedap baca salah satu portal berita online. Oligarki akan borong semua partai, menyisakan 2 hingga 3 partai saja. Potensi head-to-head seperti 2019 bakal terulang kembali. Calon yang didukung pun dua-duanya boneka oligarki. Kecurangan di depan mata, Presiden Kardus Jilid 2. Wah, ini Bung Alfian sebetulnya ada yang menarik Bung Alfian di 2024 nanti. Yaitu kemungkinan pilpresnya akan pakai kardus lagi Bung Alfian. Nah ini gimana Bung Alfian? Maksudnya, terus. Masa kita pakai kardus lagi, malu-maluin aja Bung Alfian, kena air aja rembes dia. Tapi digembok Bung Alfian pakai besi. Gimana Bung Alfian? Pertama, kuncinya tetap secara ini kepada semangat perjuangan kolektif seluruh warga negara Indonesia. Apa itu? MK-nya harus dibikin tahu diri, sadar diri, walaupun dia adalah ada ipar, ya MK harus bersikap secara profesional dan konstitusional. Betul. Bahwa PT 0% harus menjadi persyaratan. Betul. Karena inilah yang membuat oligarki menjadi dan mereka mengunci dengan istilah tulisan tadi. Maka kalau itu tidak terjadi, maka kita akan memanggil terminologi lain sebelum tahun 2024. Dan itu ada aturan-aturan konstitusinya ketika masyarakat melakukan tindakan-tindakan pembangkangan sosial, itu ada dalam ketentuan ini, dan bentuk-bentuk penolakan-penolakan kolektif yang diaspirasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, itu bisa membuat kepemimpinan yang ada ini terhenti dengan istilah pemakzulan, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh apabila seorang pemimpin di sebuah negara, di negara kita, terbukti kuat berbohong, maka dia terkena dengan pasal dan undang-undang yang menyatakan dia bisa dihentikan oleh undang-undang tersebut. Itu sebagai pernyataan yang juga diketahui luas oleh masyarakat. Jadi untuk boneka Jilid 2, kardus, saya pikir ini harus dihentikan. Bagaimanapun kardus itu kan barang lunak ya, kena air dikit aja bablas, dan dia gampang bisa digonta-ganti, diganti lem, ganti isi segala macam. Ini jelas-jelas kepada KPU nasional. Menurut saya juga KPU-nya maka gini, itu harus sistematik. Makzul pemimpinnya, makzul sistem yang mengikutinya. Misalnya pengurus-pengurus KPU nasional itu diganti semua. Harus dilakukan penggantian, Bawaslunya juga sama. Jadi oligarkinya pun harus dimundurkan kembali untuk jaga di lapak-lapak tempat jualan mereka. Jangan ikut-ikut ngatur digit-digit
angka-angka yang diperoleh dalam proses pemilu. Iya. Jadi oligarki adalah musuh NKRI. Oligarki adalah imperialisme oligarki yang harus diperangi oleh seluruh patriot, TNI, Polri, dan semua satuan-satuan yang punya kesadaran kolektif menjaga Indonesia berdaulat. Musuh kita adalah oligarki dengan penampakan apapun juga. Perangnya harus segera dikomando. Bung Alfian, ini saya menarik ya. Ya memang kita khawatir lah ya nanti punya pemimpin yang menang dari kotak kardus lagi. Nah, Bung Alfian, yang unik adalah dari banyaknya nama ini. Seperti di berita ini kan yang dimunculkan lawannya Anies Baswedan itu Ganjar dan Erik. Tapi saya sebagai yang sering bersosmed, Bung Alfian ya, sebagai anak muda yang senang sosmed, saya tidak melihat cetarnya musuh-musuh atau orang yang akan melawan Anies nanti, Bung Alfian. Seperti Erick Thohir. Padahal beliau sampai di ATM pun ada wajahnya, Bung Alfian. Di mana-mana di TV sering muncul. Ganjar Pranowo banyak di mana-mana, Puan Maharani banyak di mana-mana, Prabowo. Cuman kok daya nyesnya gitu buat anak muda di sosmed kok mereka kayak kurang ya, Bung Alfian. Itu kenapa ya? Padahal kan udah balihonya di mana-mana. Ini apa mungkin Anies ini menutupi aura mereka semua? Pertama buat pemirsa, itu kan nama yang resisten. Iya. Silakan tanyakan bagaimana Kampung Wadas, bagaimana dengan EKTP. Ya, sebenarnya banyak juga bagaimana dengan kegaduhan di BUMN. Rasanya itu perlu dijawab oleh mereka semua, dan itu mungkin Bung Kameramen yang membuat mereka tidak bercetar, tidak ada emanasi dan tidak ada pancaran apapun. Karena sesungguhnya mereka itu kan bermasalah dengan diri mereka sendiri. Iya. Jadi kita yang memberikan komentar pun sebetulnya agak keluh juga. Kita semua tahu bahwa memang manusia tidak ada yang sempurna. Betul. Tapi secara permainan politik dan praktik politik, orang tidak bisa memungkiri dibangunnya JIS. Orang tidak ya Jakarta International Jokowi International Stadium. Oh iya. Ya artinya itu satu fakta, dan juga ketika terjadi kebakaran di Pasar Gembrong. Iya. Itu kan langsung diumumkan bahwa Pemda DKI akan mengcover semua dan pemilik warung, pemilik toko akan menempati tempat semula. Masya Allah. Jadi itu sebagai catatan khusus bahwa pancaran bintang cahar itu begitu kuat dari Pak Anies Baswedan, dan saya sebagai seorang yang juga punya hubungan pertemanan dengan beliau dalam jangka panjang tetap melihat beliau salah satu orang yang wajar untuk dijadikan calon. Ya, kenapa kalau dia mau Anda salahkan terus? Banjir di Sulawesi yang salah Anies Baswedan. Kita banyak mendengar, jangan-jangan banjir Semarang ntar penyebabnya Anies Baswedan juga lagi kan gitu ya. Ini mungkin juga agar dipersoalkan. Jadi sekali lagi Pak Anies, jaga diri, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini Alfian Tanjung belum mengikrarkan dukungan kepada siapapun. Kalau nanti salah satu hamba Allah yang mendukung, diharapkan semakin dekat kepada Allah. Amin, amin. Dan kita akan lihat prosesnya masih panjang karena memunculkan calon itu di awal tahun 2024. Sekian buat kita di Bacaan Berita kali ini. Kita akan ikuti dinamika Indonesia kita, dinamika umat Islam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.